Jokowi ini kita lihat sebagai tesis, berpikir dan kerja. Itu Jokowi. Tesisnya kan gitu Jokowi ini. Lalu kita mencari antitesa. Antitesanya apa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies. Apa artinya? Dia berpikir secara konseptualisasi, kemudian itu dirumuskan nanti dalam policy. Nah, kita mengharapkan dari dua ini, dari Jokowi ini, kemudian dari Anies ini, sintesanya akan lebih dahsyat lagi nanti, 2029. Makanya harus Anies, karena antitesa Pak Jokowi. Jadi harus ini, karena memang kalau misalnya Ganjar, itu kan dari tesa ke tesa, nggak ada antitesa. Prabowo dari tesa ke tesa, nggak ada antitesa. Mbak Puan? Ya mirip-mirip. Oh, tesa ke tesa juga? Ya. Abang Kan nggak ada lagi di bawah antitesa. Jangan kau tambah-tambah. Anies antitesis Jokowi. Gara-gara omongan Anies adalah antitesis Jokowi, Zulfan Lindan dipecat oleh Nasdem. Apa penyebab Partai Nasdem dan Surya Paloh tidak happy dengan ucapan Zulfan itu? Arti antitesis adalah sikap, pemikiran, gagasan yang berlawanan atau bertentangan. Anies antitesis Jokowi berarti gagasan Anies bertentangan dengan Jokowi. Artinya Anies tidak akan melanjutkan program kerja Jokowi. Kata-kata Zulfan itu begini, Jokowi itu tesa atau tesis, berpikir dan kerja. Sedangkan Anies berpikir secara konseptual lalu diterjemahkan dalam policy. Dikotomi ini sesungguhnya tidak salah dan oke-oke saja. Lalu kenapa menjadi masalah? Dalam konteks berdagang, saat menjajakan supaya produk dagangan laku dan diminati pembeli, salah satu cara pemasarannya adalah membuat produk yang berbeda, unik, dan bukan menjiplak produk yang sudah ada. Apa yang salah dari ucapan Zulfan bila dilihat dari sudut pandang marketing atau pemasaran produk? Contoh yang sangat jelas, di pemilu 2019, Mardhani Alisera, politisi PKS, mengkampanyekan tagar 2019 ganti presiden di media sosial. Mardhani menjajakan produknya di Pilpres 2019 dengan label 2019 ganti presiden di saat orang menginginkan presiden yang selesai bertugas melanjutkan kembali sebagai presiden di periode kedua. Kampanye dengan tagar 2019 ganti presiden itu strategi marketing dan pemasaran supaya Jokowi dapat dikalahkan oleh Prabowo. Artinya, strategi pemasaran Mardhani dilakukan supaya menarik perhatian, diingat, dan kemudian tertanam di pikiran masyarakat yang pada akhirnya orang diharapkan memilih presiden baru. Itu strategi marketing yang baik dan mudah diingat. Zulfan Lindan menyimpulkan Anies sebagai antitesis Jokowi. Artinya Anies bukan followernya Jokowi. Karena selain Anies, kelak ada capres lain yang akan menjadi followernya Jokowi. Ternyata gagasan Zulfan ini berbeda atau bertentangan dengan Nasdem. Bagi Surya Paloh dan Nasdem, analisis Zulfan Lindan dengan memberi label Anies antitesis Jokowi bukan cara pemasaran produk yang baik. Bahkan dapat dikatakan kontraproduktif. Anies antitesis Jokowi bisa mengganggu ketenangan hubungan antara Surya Paloh dan Jokowi dikala hubungan keduanya dalam keadaan adem panas. Agak merenggang sejak pendeklarasian Anies sebagai capres Nasdem. Kita bisa menelusuri keretakan hubungan SP dan Jokowi. Setelah Nasdem mendeklarasikan capresnya, tidak beberapa lama kemudian Megawati bertemu dengan Jokowi di Batu Tulis Bogor. Setelah ada pertemuan itu, muncul isu Jokowi akan melakukan reshuffle. Artinya, bisa saja dalam pertemuan di Batu Tulis itu, Megawati mendesak Jokowi melakukan reshuffle menteri-menterinya yang berasal dari Partai Nasdem. Mungkin Jokowi tidak terlalu ambil pusing, tapi Jokowi juga tidak bisa begitu saja mengabaikan keresahan hati Megawati, karena retaknya hubungan Megawati dan Surya Paloh bisa saja menjadi penyebab
hubungan Jokowi dan Surya Paloh juga menjadi kurang baik. Hubungan antara Megawati dan Surya Paloh sesungguhnya sudah tampak sejak tahun 2019. Sebulan setelah Mahkamah Konstitusi memastikan Jokowi Ma'ruf memenangi Pilpres 2019. Pada tanggal 24 Juli 2019, Surya Paloh memberi sinyal akan mendukung Anies maju sebagai capres di saat yang bersamaan Megawati sedang melakukan pertemuan dengan Prabowo di kediamannya Teguh Umar. Itu tanda-tanda pertama. Tanda-tanda yang kedua, saat pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI pada bulan Oktober 2019, Megawati melengos dan tidak menyalami Surya Paloh. Tanda-tanda ketiga, pada bulan November 2021, di ulang tahun Nasdem, Surya Paloh menyampaikan kemungkinan Nasdem akan berpisah dengan Jokowi. Itulah tanda-tanda yang dapat diartikan sebagai retaknya hubungan PDIP dan Nasdem. Dan semakin jelas ketika di awal Oktober lalu, Nasdem mendeklarasikan secara resmi Anies sebagai capres Nasdem. Kembali soal antitesa atau antitesis, apakah benar Anies akan menjadi antitesis atau antitesanya dari Jokowi? Padahal saat deklarasi, Anies mengatakan dalam pemerintah nanti, bila jadi presiden, akan melakukan continuity and change atas pemerintahan Jokowi. Continuity and change adalah siklus yang lumrah terjadi di setiap pemerintahan satu terhadap pemerintahan selanjutnya. Begitu kata Anies. Tapi, yakinkah Anies akan melakukan continuity atas program Jokowi? Saya tidak yakin. Kita ambil contoh saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Semua program Ahok menjadi program yang bertentangan atau berseberangan saat Anies menjadi gubernur Jakarta. Ahok melakukan penggusuran. Anies tidak mau melakukan penggusuran. Ahok menormalisasikan sungai untuk mengatasi banjir. Anies melakukan naturalisasi sungai. Soal perumahan warga Jakarta, Ahok membuat rusunawa. Anies membuat rumah tapak DP 0%. Ahok membuat gorong-gorong raksasa ke laut. Anies membuat sumur resapan. Ahok mendukung reklamasi. Anies menolak reklamasi. Meskipun pada akhirnya mendukung reklamasi juga. Itu sekedar contoh yang terjadi di Jakarta. Gaya Anies selalu melakukan antitesa terhadap pemerintahan gubernur sebelumnya. Jadi, masih yakin Anies akan melakukan dan melanjutkan program kerja Jokowi. Makanya, apa yang diucapkan Zulfan Lindan ini tidak ada yang salah. Tetapi, ucapan Zulfan ini mengusik Nasdem bukan karena Nasdem ingin secara sungguh-sungguh ingin merawat hubungan baik dengan Jokowi. Bukan juga karena ketakutan Nasdem bila kader Nasdem akan direshuffle. Bukan itu. Ucapan Zulfan soal Anies antitesis Jokowi akan mempersulit langkah Anies menuju kursi presiden 2024. Anies bisa gagal menjadi presiden gara-gara ucapan Zulfan Lindan itu. Karena sampai saat ini, kinerja Jokowi sebagai presiden masih mampu memberi kepuasan publik sekitar 60%. Angka 60% sampai 70% kepuasan publik atas kinerja Jokowi adalah angka yang penting yang harus menjadi pertimbangan bakal calon presiden untuk menarik simpati pendukung Jokowi dan rakyat Indonesia. Diksi yang paling pas ya continuity and change supaya pendukung Jokowi dan rakyat Indonesia tidak meragukan komitmen Anies akan melanjutkan program-program Jokowi. Strategi Surya Paloh dan Anies adalah yang penting berkuasa dulu. Yang penting rebut kursi presiden dulu. Soal melanjutkan program kerja itu soal lain lagi. Di kampanye bisa saja dibeberkan semua janji politik. Tetapi soal menepati janji, nanti dulu. Banyak pengalaman yang dapat disimpulkan. Jangan terlalu percaya sama janji kampanye. Jangan percaya 100% omongan dari politisi. Biasanya,
Ucapan politisi itu terdengar manis dan merdu di depan, tetapi rasanya pahit di belakang setelah politisi itu berkuasa. Saat kampanye, mendekati dan mengambil hati rakyat. Setelah berkuasa, rakyat dilupakan. Habis manis, sepah dibuang.